Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, awalnya penanya muslim ini bertanya tentang di mana ayatnya Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan saudaraku dalam Tuhan, sangat luar biasa di mana seorang apologet Kristen di video ini ya menjawab apa yang menjadi pertanyaan muslim ini dengan jawaban yang sangat luar biasa. Langsung saja kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu perspektif kamu menanyakan. Sebentar bang, jangan ketawa, saya nggak suka diketawain karena saya akan mengetawain Tuhanmu. Oke, saya mengatakan seperti itu. Saya memperkenalkan diri saya atau tidak? Ya tergantung persepsi manusia masing-masing. Kalau saya nggak paham kayak gitu gimana? Kayaknya dia tidak paham. Kalau dari Alkitab, mungkin dari Al-Qurannya mungkin baru dia paham. Ada yang mau ditanggapin atau mau bertanya? Silakan. Mau bertanya. Tadi sih mau bertanya terus mau menanggapi gitu. Silakan, yang mana dulu? Mau menanggapi boleh, bertanya boleh. Yang bertanya kan selama ini saya tanya itu kan Yesus itu kan Tuhan, kan gitu. Nanya Yesus atau apa ini? Tuhan. Yesus itu Tuhan apa itu? Iya kan? Itu klaim? Nanya. Pertanyaanmu atau apa? Nanya kak. Oke, ya, bikinlah pertanyaan. Saya mau nanya. Gimana pertanyaan? Katanya kan, ya di suratnya dalam agama Kristen ini ada nggak yang menyebutkan bahwa mengklaim dirinya, Yesus mengklaim bahwa dia itu Tuhan? Ada Yohanes 13 ayat 13. Banyak berapa? Jadi kalau mengklaim dirinya Tuhan, contoh ya, kalau saya mengklaim diri saya cantik, haruskah saya harus mengatakan, sungguh aku Agatha adalah cantik? Mengklaim saya cantik itu kan bukan dengan literasi yang seminim itu kan. Aku Agatha adalah cantik. Bisa nggak orang mengklaim dengan gaya lain, style yang lain? Ya contoh ya, ih gue tuh keren banget, kece, smart. Itu lagi dia menunjukkan dan mengakui bahwa dia adalah cantik gitu kan. Ih mata gue bagus banget, bibir gue seksi. Itu juga klaim-klaim dalam bentuk cantiknya Agatha, betul nggak? Iya kan? Saya lagi mengklaim diri saya cantik kan? Oke. Sama ketika Yesus mengatakan, dan lihatlah aku mengutus padamu nabi-nabi. Kira-kira Yesus lagi mengklaim dirinya Tuhan nggak itu? Aku mengutus nabi-nabi. Kira-kira Yesus lagi mengklaim dirinya Tuhan nggak? Ya kalau mengutus nabi berarti dia di atasnya nabi dong. Di atasnya nabi itu apa? Iya dong. Apa? Di atasnya nabi itu apa? Apa? Di atasnya ya, nabi itu apa? Nabi. Istrinya nabi. Di atas lagi nabi serius nih apa? Bang Ladusi. Ya, nggak apa-apa, biar cair aja. Iya Tuhan. Saya tanya, oh Tuhan, berarti ya, Yesus sudah mengklaim dirinya Tuhan dong? Berarti Yesus sudah mengklaim dirinya Tuhan dong? Oke. Nah, oke. Iya. Ketika Yesus mengatakan begini. Ini ada pertanyaan lagi gitu. Oke, itu satu klaim Yesus adalah Tuhan. Aku Yesus mengutus malaikat. Kira-kira siapa yang bisa mengutus malaikat? Iya, terus lanjutkan. Mengutus malaikat iya, untuk kira-kira apa dan apa? Siapa yang bisa mengutus malaikat? Sepenggal aja. Apapun itu. Loh iya. Ya, kalau dikatakan gitu. Pasti untuk memberitakan hal yang baik, bukan untuk menyesatkan dong. Beda dengan Maryam 83. Tidakkah Yesus kamu melihat bahwa kami mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang kafir? Nah, itu kelakuan Allahmu. Mengutus setan untuk menyesatkan orang kafir. Oke. Aneh, ya kan? Ya aku Yesus mengutus malaikat. Kira-kira Yesus lagi mengklaim dirinya Tuhan nggak? Oke, ya. Oke. Ya. Terus ada lagi? Udah. Boleh saya lanjutkan lagi? Oke, banyak. itu berarti itu klaimnya sebagai Tuhan ya. Ada nggak yang surat yang menyebutkan bahwa sembahlah aku? Banyak. Yang menyebutkan bahwa untuk sembahlah aku. Banyak dong. Gimana? Tunjukkan. Banyak dong. Saya ingin tahu aja. Kita diskusi ringan lah. Oke. Ya. Bukakan Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 pas. Ya. Satu lagi saya mau katakan, akulah yang awal dan yang akhir. Kira-kira itu klaim siapa?
Akulah yang awal dan yang akhir, kira-kira itu klaim siapa? Bisa nggak seorang nabi mengklaim dirinya gitu? Iya. Bisa. Muhammad Kalau pernah bisa, nggak sih kan yang mengklaim awal. dirinya adalah yang Bisa. awal dan yang akhir? Hah? Bisa? Enggak. Bisa nggak? Nggak bisa. Hanya Tuhan. Oke. Sekarang saya tanya, kalau dia sudah mengaku Tuhan, apa yang biasanya dilakukan oleh hamba-hambanya? Iya, maksudnya yang menyebutkan bahwa Yesus itu bilang Saya tanya, "Sembahlah aku," itu aja. kalau dia Ada nggak sudah kata-kata mengklaim itu? gini, ada banyak. Matius 4 pasal bukan? Oh, berarti Saya itu tanya, kan disclaimer jika dari manusia masing-masing kan? dengar. Itu hanya persepsi masing-masing kan gitu manusianya kan? Yesus itu mengaku kalian harus menyembah dia. Ada. Kalian harus sujud menyembahnya. Sekarang saya tanya, Mana? kalau Iya. kamu sudah tahu, Sembahlah aku, kalau sujudlah kamu, kepadaku gitu. bro, Alkitab kami ini bukan Alkitab yang di order, ya. Kalau begitu perspektif Tapi di kamu amandemen berapa menanyakan, kali? sebentar bang, jangan ketawa, saya nggak suka diketawain karena saya akan mengetawain Tuhanmu. Oke, dengar bang. Kalau kamu minta, makanya ada itu, nggak sih iya. ayat? Ya, oke. Sabar. Kamu memakai tolok ukur Allahmu yang mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Tolok ukur seharusnya yang Tuhan lakukan, kenapa kamu minta sama seperti Tuhan yang lain? Apa dasarnya? Apakah ketuhanan sesembahan itu diukur dari ketika dia minta disembah? Oh iya dong, Tuhan kan harus gitu, Oke. harus jelas Bukan bahwa pasal- aku ini adalah Oke, Tuhan, baik. bahwa sembahlah aku, Berarti- sujudlah kepadaku, bahwa Good. tiada Tuhan yang layak disembah selain aku. Gitu. Oke, siap. Kalau saya Seperti di tunjukkan surat ada At-Taha, surat iblis, Toha di ayat kami, gitu ya. gimana? Silakan. Ya kan? Seperti di At-Toha. Ya, Toha ayat 14 itu jelas. Sungguh aku ini Apa Allah, dikatakan? tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah Oke. aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, saya ingin tahu nih ada Siap. statement Yesus yang seperti itu. Oke. Gitu loh. Kalau untuk Sabar, mengklaim bahwa sabar. oh yang mengutus malaikat, oh yang mengutus nabi-nabi segala macam, oke itu Tuhan. Itu cuma bahasa kata-kata, bahasa kalimat Siap. lah. Yang menunjukkan Siap, bahwa siap. saya Udah adalah bang, Tuhan, sembahlah aku. udah bang, kepanjangan bang. Panas Udah. ya. Bukan. Saya bentar bang. Saya mau tunjukkan. Ternyata Ya, saya standar pengen tahu. Allahmu ini, siap. Saya kan udah dengarkan. Ternyata standar Allahmu ini sudah pernah dipakai iblis di abad 1 bang. Bukakan pasal. Sabar ya. Saya harus mengatakan Allahmu niru iblis. Standar iblis ini ternyata dipakai Allahmu ya. Ini iblis di abad 1 mengatakan seperti ini bang. Thank you loh bang. Allahmu ternyata bisa nyontek iblis juga. Faslap, bukakan. Siap. Matius 4. Oke, Nah, ini ya Bang ya. Ini saya memang sengaja mau menggiring kamu ke sini, ya. Di sini ada iblis, ya. nih, oke. Nih. Diam Dan- kau paslap, biar aku. Oke. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, ini Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Oke, dari Matius 4 ini bro, ternyata standar Allahmu yang mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, itu ternyata standar iblis yang sudah dipakai di abad 1 lalu dicontek oleh Allahmu dengan mengatakan sembahlah kepadaku, menyembahlah kepadaku. Gimana bro? Kalau kamu mau menggunakan standar Allahmu itu yang minta disembah, karena statementmu tadi gitu, Tuhan itu memang standarnya harus minta disembah. Ternyata standar Allahmu sama dengan standar iblis. Justru malah suratmu itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Bukakan lagi
bukakan lagi Faslab. Kan jelas di situ bahwa dia Kamu sudah baca. menyembah, bahwa dia nggak mau disembah, sebab ada tertulis engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Oke. Nah, dia sudah menunjukkan Yesus bahwa ke bilang apa? Allahmu. Yesus bilang apa kepada coba terus, waktu engkau hanya menyembah Dengar. Tuhan. Jangan Ya. cepet-cepet. Dengar, saya tanya, yang minta menyembah, ini kan katanya iblis nih ya. Jika engkau sujud menyembah aku, maka akan kuberikan kepadamu segala kemegahan dunia. Ini tawarannya iblis, ya. Ya. Iblis itu menyuruh Yesus menyembahnya. Sujud menyembah kepada aku di situ iblis. Nah, ini apakah Allahmu juga menggunakan standar yang sama dengan iblis? Tidak dong. Karena gini bro, ya sebentar saya. Ketika kamu mengatakan, Tuhan itu harus mengatakan gitu. Kamu harus menyembah aku. Itu harus standar Tuhan itu harus seperti itu. Kalau sekedar Iya. ngaku Tuhan aja, sabar. Kalau sekedar ngaku Tuhan aja, itu biasa. Harus nyuruh nyembah. Ternyata saya baru tahu Allahmu terinspirasi dari setan. Boleh sedikit host, aduh. Kalau begitu standarnya saya juga bisa jadi Allahnya orang Islam dong. Tinggal saya bilang bisa, saja, bisa. akulah Tuhan, sembahlah aku. Berarti kamu harus Bisa, terima bisa. saya. Iya dong. Iya. Karena itu standar setan. Terus Kalau kenapa? cuma begitu gampangnya tinggal bilang saja. Iya. Saya akan mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kau mau nyembah nggak? Febri? Kan standar Iya. itu. Saya sudah menjadi iblis loh ketika saya mengatakan itu. Karena apa? Sesungguhnya saya bukan Tuhan, tetapi saya mengaku-ngaku Tuhan dan meminta orang-orang menyembah saya. Si Faslab udah ngerti nih kan, kenapa saya giring ke situ. Iya, gue udah ngerti banget pemikirannya. Itu caranya. Makanya imannya Oten ini, orang Oten ini tidak kaleng-kaleng. Oten itu bukti-bukti. Ya, kalau dia mengaku Tuhan sembahlah aku, ya buktikan dulu apakah dia layak disembah atau tidak. Iya, apakah dia layak disembah. Kalau Tuhan kami ya layak, dia tunjukkan kuasanya. Tolongnya apa ya, kuasa apa yang dia tunjukkan? Tidak ada. Tapi saya rasa dia nggak berani naik lagi tuh. Coba naik lagi aja, Febri. Saya mau uji kelayakan Allahmu disebut Tuhan. Ya harusnya standar Tuhan kan bukti bukan klaim ya. Harusnya ya. Iya, harus Wah. bukti dong. Naikkan dia. Febri, bisa dijambak. Naikkan lagi. Standarnya Tuhannya Oten itu mesti dibuktikan dulu. Diturunkan kakak. Bro. Ketika standar Allahmu sudah sama dengan standar setan ya kan. Karena saya tanya, di dalam dunia ini iblis itu tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Oke, saya tanya dulu bentar. Tadi kan belum tak tanggap ini. Saya tanya dulu. Yang tadi di mana surat apa tadi? Matius atau apa tadi kan? Bahwa Ya, setan, Matius 4. iblis menyuruh dia untuk menyembah gitu kan. Bahwa tapi Yesus berkata bahwa sembahlah Tuhanmu. Kenapa dia nggak bilang bahwa ya, sembahlah aku lu Tuhanmu ini, sembahlah aku. Loh, itu Sujudlah dia padaku. lagi mengatakan itu. Dia lagi mengatakan itu. Sembahlah Allah. Buka Faslab, buka Lanjut. Ini Nah, Yesus sendiri Kamu loh. yang baca ya. Diam Engkau harus Faslab, menyembah diam, Faslab. Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja Oke, engkau berbakti. dari atas, Faslab. Dari ayat nih kamu Dicobai. Ya, coba ayat 6-nya baca Febri. 6-nya aja. Baca coba. Jika engkau anak Lalu? Allah, jauhkan dirimu. Nikang. Iya kan? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu kamu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi perintah ada boleh tulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Loh, tunggu. Yang dicobai siapa di situ ya? Ah, Yesus tahu. kan? Ya. Yang dicoba itu si Yesus. Coba naik ke atas, Faslab. Naik ke atas. Lagi, terus sampai ke judulnya. Itu. Pencobaan di padang gurun. Yesus dicobai oleh iblis, ya kan? Oke, Yesus ya. Jadi ini percakapan antara Yesus dengan iblis. Naik ke yang tadi ayatnya tadi.
Oke. Coba kamu baca lagi ayat 7. Yesus berkata, silakan Faslok apa? Febri. Coba baca. Ayat 7. Matius 4 ayat 7-nya. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, saya tanya kamu, di atas yang mencobai siapa? Yang mencobai siapa? Iblis, ya kan? Iblis berkata sama Yesus, yang dicobai Yesus. Kenapa jawaban Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu? Kenapa? Gimana itu? Yang dicobai kan Yesus, yang mencobai iblis. Kenapa jawaban Yesus gitu? Kenapa dia mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu? Emangnya Yesus itu lagi ngaku Tuhan Allah ya? Enggak, kita kembali ke konteksnya. Saya kan tanya, Iya, ini kan ya konteksnya. Konteksnya kayak gimana yang? Jangan lari dong. Saya nggak lari, justru malah jawaban Anda yang bertele-tele gitu loh. Oke. Di sini kan ada pencobaan. Di sini ada iblis dan Yesus. Di atas tuh dikatakan ya. Iblis itu mencobai Tuhan Yesus. Pencobaan yang pertama, dia menyuruh Yesus itu mengubah batu jadi roti. Yang kedua, suruh menjatuhkan dirinya kan dari atas. Terus jawaban Yesus apa? Ini dia menggunakan bahasa yang seperti bahasa syairnya. Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia sedang mengatakan dia adalah Tuhan Allah itu. Ngerti nggak di sini? Oke, di sini pengakuannya dia adalah Tuhan dan Allah. Lalu iblis itu menyuruhnya untuk sujud menyembahnya. Jawab Yesus lagi apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu dia, merujuk kepada dia. Kan Tuhan Allahnya si iblis ini adalah Yesus, dia sendiri. Hanya kepada dialah sajalah engkau harus berbakti. Dia itu yang dimaksud adalah Yesus. Kok bisa? Gimana? Kok bisa gitu? Kenapa nggak menyebutkan bahwa sembahlah aku gitu kan, jelas gitu. Harusnya kan gitu. Ini kutipan. Nah, menyembah Tuhan Allahmu loh. Allahmu berarti maksud saya itu yang Kristen gitu loh, yang bahwa yang pasti bahwa sembahlah aku karena aku ini Tuhanmu gitu kan. Ini ada Allah. Kalau di Kristen kalau nggak salah ada Allah gitu kan. Ada Allah, ada Yesus, ada siapa lagi gitu. Oke, ini saya Agatha. Saya akan bantu kamu saya untuk Febri. berpikir. Ya, oke. Saya ini Agatha, tapi saya akan memperkenalkan diri saya seperti ini. Dia itu cantik. Agatha itu cantik. Saya nggak nyebut saya aku. Dia itu cantik. Dia itu pintar. Dia itu seksi. Saya lagi ngomongin si Agatha. Tapi saya akan menggunakan cara seperti itu. Kalian tahu nggak? Faslab, ini gaya saya untuk memperkenalkan diri saya. Tahu nggak lo Faslab, si Agatha itu seperti apa? Gue itu seperti apa? Dia itu cantik. Dia itu seksi. Sombong. Ya. Kayak gitu. Pernah nggak style orang memperkenalkan dirinya seperti ini? Karena apa? Saya belajar ini dari Quran. Sabar. Saya belajar ini dari Quran. Katakanlah dia yang awal dan yang akhir. Itu kira-kira. Bukan katakanlah ya, nggak ada katakan lagi. Dialah yang awal yang akhir. Ini Allah sedang memperkenalkan dirinya. Dengan cara style yang sama dengan style saya. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia tiada duanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kira-kira kalau saya mengatakan seperti itu, saya memperkenalkan diri saya atau tidak? Ya tergantung persepsi manusia masing-masing. Kalau saya nggak mau kayak gitu gimana? Kayaknya dia tidak paham. Kalau dari Alkitab, mungkin dari Al-Qurannya mungkin baru dia paham. Saya udah pakai stylenya Quran loh ini. Saya udah pakai stylenya Quran. Ya, saya memperkenalkan diri saya juga dengan mengatakan dia loh. Masa nggak paham sampai sini? Faslap pala dulu. Ngerti kan? banget. Ngerti banget. Ngerti itu gayanya yang seperti itu. Iya. Saya pakai standar Quran supaya dia itu memahami ini. Padahal sebenarnya kalau secara logika ini adalah hal-hal yang baru mungkin bagi orang yang secara standarnya rata-rata, ya dia tidak akan menangkap ini gitu loh. Jadi yang di bawah tahu ya, waktu saya memperkenalkan diri saya padahal tapi saya menyebutnya dia siapa ini? Si Agatha. Merujuk Iya. kamu. Iya.
Tapi saya tidak niatnya untuk menunjuk. Tapi tengil gitu ya. Tapi saya sedang apa ya? Menarasikan diri saya itu sebagai kata ganti orang ke Baik, Ketiga. Tuhan, Dua. videonya kita Kedua, sudah kedua. simak, saya memposisikan diri saya sebagai apa kata yang ganti menjadi orang kedua bahan dengan Yes. mengatakan perbincangan dia. antara Paham ya? apologet Kristen dengan penanya Muslim di video tadi. Awalnya Muslim ini bertanya tentang ayat Alkitab di mana Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan, dan puji Tuhan ya, dengan hikmat daripada Tuhan ya, apologet Kristen ini menjawab dan menunjukkan ayat-ayat di mana Yesus itu menunjukkan diri sebagai Tuhan ya. Misalnya tadi di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 ya. Dan juga sebenarnya ada di ayat-ayat lain. Misalnya yang sering sampaikan ya, di dalam Injil Yohanes pasal 14, pasal 15, pasal 16 ya. Dan juga di kitab lain ya, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga di kitab yang ditulis oleh Paulus, dan juga dalam perjanjian lama sebenarnya ya sudah ada nubuat tentang Yesus Kristus. Jadi sudah terlalu banyak ayat di dalam Alkitab ya, di mana Yesus adalah Tuhan atau Yesus disebut sebagai Tuhan. Bahkan Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan ya. Salah satu di dalam atau salah satu ayatnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ketika Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu ya, menunjukkan kesetaraan yang sama antara Allah Bapa dengan dia ya, menunjukkan derajat yang sama antara Yesus dengan Allah Bapa ya. Di situ Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena memang Yesus adalah Allah itu sendiri ya. Dia pantas menyamakan dirinya sebagai Allah karena memang dia adalah Allah itu sendiri gitu loh. Ya, dia berasal dari sorga, mengambil rupa manusia, menjadi manusia untuk menebus orang yang percaya kepadanya ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan ya, setelah menonton atau mendengarkan apa yang mereka bicarakan di video tadi, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan tanggapan komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam mengerjakan segala aktivitas kita ya. Pastinya ya, kita punya aktivitas masing-masing, kita punya pekerjaan masing-masing, kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi mari kita tetap semangat mengerjakannya, dan mari kita tetap semangat mengejar yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga berkat-berkat Tuhan senantiasa ada bagi kita. Dan hal yang terpenting adalah ya, kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan menolong menyertai kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa ada membuka jalan keluar bagi setiap kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan senantiasa menjadi orang-orang yang bahagia di dalam Tuhan ya. Saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan ya mencatat bagaimana Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya. Jadi pastinya janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, terutama kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan, dan yang senantiasa berseru atas namanya. Dan juga ya, kita juga harus jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita ya. Sering saya sampaikan bahwa banyak orang di luar sana rindu yang terbaik dari Tuhan ya, ingin yang terbaik dari Tuhan memberkati mereka, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan, mereka tidak hidup berdasarkan aturan Tuhan. Maka saya katakan bahwa iman mereka adalah iman sia-sia gitu loh ya. Karena bukan hanya berkat jasmani ini yang harus kita kejar, tetapi yang utama adalah berkat rohani. Bagaimana kita dekat kepada Tuhan dan bagaimana kerajaan sorga menjadi milik kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan,
Semoga video singkat ini memberkati kita, dan sekali lagi selebihnya silahkan tuliskan komentar saudara di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.